Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadolla bani Adam lil ilmi wal amal. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya lil mursalin wa ala ahlihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kenikmatan tiada tara, diberikan napas yang terus berhembus dalam diri kita, masih diberikan kenikmatan untuk mencicipi manisnya makanan di berbuka puasa, masih bisa mencicipi nikmatnya pahala yang digadaikan berlipat-lipat di bulan suci puasa. Di balik itu semuanya, Bapak mengajak teman-teman untuk melahirkan rasa syukur yang paling dalam, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, baik itu akal maupun fisik secara yang sempurna. Sholawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, the best human from the best of the best, di mana manusia paling dicinta yang menjadi cinta kita yang tidak pernah tergantikan, Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya dan para tabiin dan keluarganya. Mudah-mudahan kita berada dalam satu tongkrongan, dalam satu kumpulan di surga nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Sahabatku yang dirahmati Allah, di dalam segmen Kursi Kultum bersama Aksi kali ini kita akan menyelami berbagai fenomena-fenomena yang ada di Indonesia. Sahabatku, beberapa waktu yang lalu kita digemparkan berikut mengaturkan rasa duka terhadap bencana banjir yang ada di Bekasi, di mana hampir seluruh masyarakat yang ada di sana mengalami dampak yang sangat luar biasa. Kerugian materi maupun non-materi, kerugian fisik maupun psikis. Di mana kita selaku umat Nabi Muhammad, selaku muslimin, sepatutnya kita mendoakan bahkan membantu mereka yang mengalami dampak bencana. Bencana ini lahir tak lain dan tak bukan salah satunya akibat dari keserakahan manusia, akibat kurangnya rasa mawas diri, etos diri terhadap kondisi alam dan sekitarnya. Perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegur kita sebagai manusia bahwasanya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini tidak lepas dari perbuatan manusia. Perlu Bapak garis bawahi bahwa segala bentuk bencana, musibah itu tidak lepas dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Baik itu maksiat, baik itu dosa secara personal. Sahabatku yang dirahmati Allah, banjir ya yang terjadi di mana zaman sekarang tak lain tak bukan ada campur tangan manusia di dalamnya. Di mana kita ketahui daerah-daerah yang tinggi seperti daerah puncak, yang mana merupakan daerah penahan air hujan
ini mengalami kerusakan yang sangat luar biasa. Yang seharusnya ditanami pohon-pohon tinggi dengan akar yang sangat kuat, malah dialihfungsikan menjadi bangunan, tempat rekreasi, bahkan menjadi villa pribadi. Karena ketiadaan penahan air, maka daerah puncak ini menjadi daerah kering dan aliran airnya malah berpindah menuju daerah dataran rendah yang salah satunya adalah daerah Bekasi. Kita sudah melihat bagaimana gubernur kita Pak Deddy Mulyadi melakukan tindakan pengerobohan, ya, penghancuran terhadap salah satu tempat wisata di puncak, yang mana daerah tersebut merupakan daerah serapan air yang sangat. Ya, dilihat bahwa itu salah satunya penyebabnya karena ulah manusia. Yang kedua, adanya budaya buang sampah sembarangan. Ya, buang sampah sembarangan ini bisa lihat di platform-platform, contohnya Pandawara. Divideokan ada beberapa orang mulai dari anak muda, dari yang kecil sampai yang tua, dari ibu-ibu sampai bapak-bapak membuang sampah ke sungai. Ya, mudah membuang sampah tanpa mereka sadari mereka Allah kasih otak, akal agar tidak buang sampah. Ya, agar mereka berpikir, oh ternyata buang sampah di sungai menyebabkan banjir. Tapi dengan dalih, Allah cuman banjir doang. Kita tidak akan tinggal lama di dunia, nanti juga ke akhirat. Allah buang sampah sembarangan, yang ada juga banjir di hilir. Dua opini ini adalah opini yang sangat buruk, sangat bodoh, dan sangat jahiliyah paripurna. Salah satu tanda tafakur, tanda ukurnya nikmat adalah ketiadaan penggunaan otak, penggunaan akal yang Allah beri. Salah satunya Allah menyuruh kita untuk menjaga lingkungan. Oleh sebab itu, sahabatku, tolonglah jagalah lingkungan. Buanglah sampah tempatnya, buanglah sampah pada tempatnya, yang salah satunya pemerintah memfasilitasi adanya TPS, tempat pembuangan sampah. Yang ketiga, mari kita luruskan bahwa segala bentuk bencana itu tidak semuanya dasarnya adalah azab, melainkan juga musibah, melainkan juga cobaan. Ya, perlunya kita bertafakur, perlunya kita mendatangkan muhasabah atas kepada hati kita, ya, sekaligus tambah ilmu. Agar apa? Segala bentuk yang terjadi bencana ini perlu kita renungi dan perlu kita atasi serta kita evaluasi bersama. Dengan sebab itulah kita perlu, ya, menyadarkan diri untuk menjaga lingkungan. Oleh sebab itu, Bapak mengajak sahabat di bulan suci Ramadan ini, yang perlu kita ketahui selain pahala dilipat gandakan, juga dosa juga dilipat gandakan. Salah satu dosa yang perlu kita hindari adalah dosa membuang sampah sembarangan. Merokok di jalan, kemudian puntungnya dibuang ke jalan. Pola pemikiran inilah yang perlu kita buang jauh. Ya, kebiasaan buruk ini perlu kita jauhkan, bukan menjadi sebab kita menjadi amarah, tapi perlu jadi renungan bagi kita semua. Oleh sebab itu, sahabatku, yuk di bulan Ramadan ini kita jaga kebersihan,
sekaligus mari kita doakan. Mudah-mudahan sahabat kita yang di Bekasi diberikan keselamatan. Sekaligus mulai detik ini, mari yuk kita jaga lingkungan kita, ya. Jadikan kita datang ke rasa syukur kita dengan cara menjaga lingkungan, karena lingkungan ini adalah ciptaan Allah. Jangan sampai mendatangkan amarah Allah melalui perbuatan maksiat kita membuang sampah sembarangan. Mungkin dari kami sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang cerdas, yang cinta terhadap lingkungan dan tidak pernah membuang sampah sembarangan. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.